warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana shrah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila ila sayyidina wa sayyidina wa umdatina dunya wa ukhra al-imam al-qudus sayyidina Muhammad rijali wa tabi'ahum dhurriyyatan muqaddamin wa ashabu musyrikin subhanallahi wa rahim bi Muhammad Nur bi Ahmad Saleh bi Muhammad Fazil bi Abdul Hadi Zaid bi Rafi Zaid bi Ahmad Nabi Zaid bi Abdullah Fudi bi Mudarrisani wa sa'il masyayikh al-adillah wa azwaji wa dhurriyyati wa usul al-mufrid wa al-kadim thumma ila hadratil wahyi abi masyadi wa min habidah abahim darajah wa ila hadratil nabi bismi musaddarah wa azwaji wa dhurriyyati wa usul al-mufrid wa al-kadim syai'un lillahi la wa al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita laksanakan surat Al-Mulk ayat 19. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidan. Kita wasar-sarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir. Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu بل لجوا في غدو ونفور أفمن يمشي مكبا على
سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita laksanakan ayat kita niki 19 nggih. Kalau wingi ayat 18 niku kan Gusti Allah sampun jelasaken bilih saderengipun tiang-tiang kafir Mekah, umat sebelumnya niku wonten umat-umat ingkang sami padha kufur, sing sami padha boten iman dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan agama Allah, termasuk tiang-tiang kafir Mekah, mengingkari wujud dan kekuasaanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah mengingkari tentang makhluk-makhluk ciptaanipun Gusti Allah. Bila teng ayat 19 niki Allah memberikan perumpamaan, memberikan gambaran ya, tentang penciptaan burung-burung. Awalam yarau ila thairi, awalam yarau ana lan ora ningali sapa kaum ila thairi maring manuk fauqahum ing dalam sak dhuwure kaum sofatin hale begarake suwiwine wayak biden lan mingkopake suwiwine atau suwiwine manuk maksudnya. Teng mriki enten kata-kata awalam niku nek cara diterjemah secara letter bahasa, a niku manane kan apakah, wa niku dan, lam niku tidak. Apakah dan tidak melihat orang-orang kafir itu terhadap burung yang ada di atasnya. Nah, di maknane ngoten niku kelihatan canggung. Apakah dan tidak. Mila beberapa ulama niku wonten ingkang mengira-ngirakan lafaz sebelumnya. Apakah mereka buta dan tidak melihat? Jadi di rumah kan enak betul ya. Apakah mereka orang-orang kafir itu buta dan tidak melihat pada penciptaan burung yang ada di atasnya, sofatin, yang selalu membentangkan sayapnya dan sekali tempo mengepak-ngepakkan sayapnya. Niki memberikan pengertian bahwa burung niku saged terbang, nabur wonten ing udara, terbang di udara. Dia selalu membentangkan sayapnya dan sekali tempo mengepak-ngepakkan sayapnya. Ini tentunipun
wonten sing ngatur. Tidak hanya sekedar napa menika berjalan seperti biasa niku mesti enten sing ngatur. Sing dadekno manuk niki mboten ceblok, mboten saged ngatur. Mila lajeng kita niki diken pelajarilah tentang burung yang bisa terbang itu. Sehingga nantinya kalian akan bisa menemukan wujudipun Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kalian memahami dan mempelajari tentang penciptaan burung yang bisa terbang ini, akhirnya kalian juga nanti akan bisa terbang. Makanya terus tiang ketika mau mengamati, mempelajari, akhirnya terus menemukan ilmu penerbangan, saged menciptakan pesawat satu tulis saged terbang itu. Dan tentunya niki wonten sing ngatur sinten Gusti Allah. Jadi Allah mengajak kita untuk berpikir ke sana sampai akhirnya kita menemukan tentang wujud kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mendapatkan satu kekuatan tambahan iman. Ma yumsikuhunna ora ngeker ing toir ing manuk niku illa rahmanu kejaba sapa zat kang maha welas. Tidak ada yang mampu mempunyai kekuasaan menjadikan burung niku boten ceblok, boten jatuh, ya tetap terbang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innahu bikulli syai'in basir. Sak temene innahu setune Gusti Allah sing kagungan sifat Ar-Rahman bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji basirun iku pirsa. Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi segala gerak-gerik burung yang ada di udara, baik yang kecil maupun yang besar, itu semuanya tidak lepas dari pandanganipun Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari pengawasanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketahui bahwa hampir semua burung bisa terbang, hampir semuanya. Wonten manusia boten saged terbang. Wonten burung onta itu jenengan pikirannya mesti burungnya bapak hare-hare itu kan burung onta niki kadang-kadang beratnya sampai 136 saking abote sehingga orang sampai dia tidak bisa terbang. Nah, yang paling kecil niku menurut penelitian itu enten sing agengnya sekitar 5 cm lah. Nah, sekecil apapun burung itu semuanya ada pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mempunyai pernafasan yang sangat kuat untuk bisa terbang, kan? Mempunyai jantung, paru-paru yang sangat kuat sehingga bisa terbang. Nah, mesti wonten sing ngatur Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang-orang kafir mau memahami tentang itu, maka tentunya dia tidak akan menjadi orang kafir. Dia akan beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala atas kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat 20. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman idil kafiruna illa fi ghurur. Nah, hanya saja orang-orang kafir itu dia itu sombong, merasa dia punya kekuatan, merasa dirinya itu kuat, iso popo. Padahal Allah di sini mengatakan amman hadzal ladzi amman ana utawi wong hada iku iki alladzi iku utawi wa alladzi jundun iku bolo
lakum kanggo sira kabeh yang surukum kang nulungi sapa jundun ing sira kabeh min dunir rahmani saking saliyane zat kang welas. Ana to sing mbelani awakmu, mosok koyok ngene sing mbelani awakmu. Jadi napa menika pembelaan yang paling besar itu adalah pembelaan saking Allah Subhanahu wa taala. Wong ringkih koyo ngene iki mosok iso mbelani awakmu, iso nyelametno awakmu, enggak bakal iso. Mampukah dirimu menyelamatkan dirimu sendiri? Mboten saged. Di sini Allah ingin menegaskan bahwa menungso itu mboten saged napa-napa. Ngoten. Sing saged napa-napa namung Gusti Allah. Kadang-kadang orang merasa sombong, dia merasa paling kuat, dia merasa paling bisa. Ketika kita eling biyen enten kapal Titanic, penciptanya, pembuatnya mengatakan bahwa kapal ini tidak akan tenggelam karena memang didesain demikian hebat, canggih, tidak akan bisa tenggelam di tengah lautan. Tapi nyatane baru beberapa jam akhirnya tenggelam juga. Karena orang percaya ning kuasane Gusti Allah, merasa sombong itu apa? Ketika orang kemudian menyombongkan diri bahwa gak ono saiki negara sing kuat kaya Cina, iso gawe apa-apa, iso menguasai apa-apa. Nyatane ketika diberi tentara Gusti Allah sing rupa virus sing ora ketok ketemu pun kalah kabut kabesan dunia. Tidak mampu. Mila ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita bahwa memang hakikatnya kita tidak mempunyai kemampuan apapun, tidak mempunyai kekuasaan apapun, lemah. Sing kuat niku namung Gusti Allah. Maka sudah selayaknya kita bersandar kepada Allah, kita bertawadhu kepada Allah, kita mengagungkan Zat yang Maha Kuat, yang Maha Kuasa. Tetapi sayangi inil kafiruna niki, inil kafiruna ora ana wong kafir illa fi ghurur, kejaba ing dalam kebujuk. Tetapi orang-orang kafir itu tetap pada kukuh pada kekufurannya, tidak mau mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amman hadzal ladzi yantahu tawidat, amman yantahu tawidat hadza iku iki alladzi iku kang paring, alladzi iku zat yarzuqu kang paring rizki sapa alladzi kum ing sira kabeh in amsaka lamun ngakersa Gusti Allah rizqahu ing rizkine Gusti Allah. Jadi ana to wong sing paring rizki nek pancene Gusti Allah menahan rizki itu. Allah ingin menegaskan bahwa yang memberikan rizki, yang kuasa untuk mengatur dan memberikan rizki itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah tidak menghendaki, maka tidak akan orang itu dapat rizki. Kalau ini saya mengaturakan bahwa rizki itu macamnya banyak. Ada rizki zahir, ada rizki batin, ada rizki material, ada rizki yang berupa spiritual, ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Maka ketika Allah menahan rizki itu dari seseorang, maka dia pun tidak akan mendapatkan rizki. Bahkan sampun mlebet wonten ing tutuk kita, makanan sudah masuk ke dalam mulut itu ada gak sedikit, mesti muntah. Ya, dijejel-jejel kok ya muntah. Memang tidak rezekinya. Tentu kadang-kadang kita sudah mempersiapkan, poso-posonya goreng iwak, goreng pinggang, goreng segala macam ikan laut. Terus di pampakno ning meja,
Dalam waktu yang sekejap orang ludes kabeh dipangani kucing. Dinekno kucing. Niku berarti mboten rezekine. Lah iya. Kota infak niku ya wis dikunci. Lho mboten dikunci. Ya ngono cek dibedol kuncine. Nah, berarti nggih mboten rezekine maling. Ya muga-muga malinge dan diparingi kesadaran, diparingi tobat. Poso-poso kok maling juduhi duwe infak. Nah niki robak memang nggih. Mboten apa-apa mriki mawon. Kalau mriki niku nggih infak daru taklim sing disawat tenggene tokone Mas Iwan niku nggih kotake langsung digawa kan kotakan. Jadi kalau aku sedelok nonton mawon rorok kotake wis digawa. Nah, kemungkinan juga orang yang sana mau dalu rame kotak infak ten mriki dibobol. Nah niku panjenengan mboten rezeki. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Allah lah sang pemberi rezeki. Nah, ketika Allah ngersakne paring tidak ada yang mampu menahan. Nah, ketika Allah menahan tidak ada yang mampu memberi. Balaju fi utuwin wa kufur. Balaju balik utawi balaju balik dorong sapa wong kafir fi utuwin ing dalam gumedhe wa nufurin lan mlayu, tetapi orang-orang kafir itu terus masuk ke dalam napa? Ke dalam kekufurannya, ke dalam kesombongannya niku. Mboten ngakoni nek Gusti Allah ku sing paring rezeki. Rumasane yo dheweke. Kerja kerasnya, kepandaiannya, kecanggihannya itu terus dalam kekufuran sehingga tidak mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan hidayah. Afaman yamshi afaman arqamaka utawi wong yamshi kang laku sapa man mukiban halim ngkepake ala wajhi ing atase raine man ahdai luwih oleh pituduh aman ana ta utawi wong kang yamsi kang laku sapa man sawiyan hale jejeg tegak jejeg ala siratin ing atase dalan mustaqimin kang jejeg. Adakah orang yang berjalan dengan terjungkal ya, berjalan kemudian dia terjungkal mandalukuk ngabrek, okay. Apakah itu yang lebih mendapatkan petunjuk Allah, hidayah Allah daripada orang yang berdiri tegak? Nah, ini maksudnya itu seperti maksudnya itu tiang itu nek kejungkal, jelumuk, okay. Bahasanya macam-macam niku, enten sing jelumuk, enten sing delosor, terus nungkep no awake. Nah, itu maka ketika dia mau bangun, itu mesti dia tidak akan punya kesadaran yang penuh. Dia mesti kedodoran, bingung, itu mereka dalam kondisi terjungkal. Beda dengan orang yang berjalan dengan tegak. Niki maknane nopo? Maknane bahwa orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang berjalannya tegak. Maka orang-orang yang terjungkal maka itu tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bingung dengan dirinya sendiri. Ini Allah memberikan pesan datang kita bila tiang niku akan berbeda ketika dia mengakui Tuhan yang satu dan mengakui Tuhan yang banyak. Nek pangerane situ, niku dia akan fokus pada Tuhan yang satu niku. Dia perintah ngalor-ngalor ngidul fokus, tapi nek Tuhane banyak, bingung. Maka di dalam Al-Qur'an yang lain, dan surat Az-Zumar niku Allah menggambarkan
bahwa ada seorang pekerja yang bekerja pada seorang majikan atau tuan. Nah, ketika itu dia bingung ketika majikan satu mengatakan itu perintah untuk ini kerjakan, belum selesai, ini kerjakan. Bingung mana yang harus saya dahulukan. Dan durung mari anak wis perintah. Mana ibu perintah, bapak perintah. Akhirnya dia malah bingung. Yang satu menyuruh ke utara, yang satu menyuruh ke selatan, yang satu menyuruh melakukan ini, yang satu melarang melakukan ini. Maka ketika seseorang itu fokus pada satu Tuhan, maka dia akan enak ketika berjalan sehingga tegak. Maka orang yang beriman kepada Tuhan yang satu, maka jalannya akan lurus ala siratin mustaqim. Tetapi ketika dia tidak beriman atau meyakini Tuhan yang satu, kemudian dia mengakui Tuhan-Tuhan yang lain, maka dia akan bingung seperti orang yang terjungkal ketika mau berjalan bingung, dia nggak sadar kedodoran. Nah, ini makna yang terkandung di dalamnya seperti itu. Ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Qul ya nasira Muhammad wa utawi Gusti Allah alladzi iku zat ansha'akum kang nitahake utawa menyiptakake sapa alladzi sira kabeh wa ja'ala lan dadekake sapa alladzi lakum kanggo sira kabeh as-sam'a ing pengrungu wal absara lan ing peningal wal afidah lan ing pira-pira ati qalilan kelawan sithik qalilan ma kelawan sithik tashkurun padha syukur sapa sira kabeh qalilan kelawan sithik banget qalilan ma kelawan sithik banget tashkuruna syukur sapa sira kabeh. Nah iki ayat 23 niki Allah mengisyaratkan Kanjeng Nabi didhawuhi dening Gusti Allah. Dawuh ini untuk disampaikan kepada umat bahwa dialah Allah yang menciptakan burung-burung, Allah yang membela kamu, memberikan pertolongan kepada kamu, Allah yang memberikan rizki kepada kamu, itu juga Allah yang menjadikan kamu mempunyai as-sam'a wal absar wal afidah, mempunyai potensi pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi sedikit sekali dari kalian yang mau bersyukur. Jadi Gusti Allah niki ugi ingkang dadekno kita niku punya pendengaran, punya penglihatan, punya hati sing akhirnya kita bisa memanfaatkan potensi yang diberikan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kita saged nyawang, kita saged mirengaken, akhirnya kita saged mencerna dengan hati dan akal pikiran kita. Tujuannya agar kita mau bersyukur kepada Sang Pemberi pendengaran, pemberi penglihatan satu itu. Kita bisa bayangkan seandainya kemudian tiba-tiba kita tidak bisa melihat karena mata kita buta. Kita bisa bayangkan yang asalnya bisa mendengar dengan baik tiba-tiba kemudian tuli, betapa tidak enaknya. Nah, sehingga ketika kita tidak pernah mengalami itu, seakan-akan nikmat itu terkesan biasa. Padahal bisa melihat itu sesuatu yang sangat luar biasa. Mila Allah menggambarkan tentang as-sam'a, lafaz as-sam'a ini selalu diwujudkan dalam bentuk tunggal.
Al-absar bentuk jama, al-afidah bentuk jama. Al-afidah itu hati dari kata fuad, fuad afidah. Nah, pendengaran itu selalu sama. Kata kalau ngomong itu kan, yang di depan mendengar, yang di tengah mendengar, yang di dalam mendengar, yang di luar juga mendengar. Pendengarannya sama. Tetapi penglihatan belum tentu sama. Mungkin penglihatannya di dalam akan berbeda dengan yang di luar. Maka penglihatan bisa macam-macam. Kalau Allah menyebutkannya dalam bentuk jama' al-absar. Sama dengan hati. Hati itu buatan enten sing padha. Napa malah atine wong sak pirang-pirang enggak ada yang sama. Mungkin satu pengen seperti ini, yang satu tidak, yang satu suka, yang satu benci. Nah, situ mempunyai kehendak seperti ini, mungkin yang satu tidak. Maka hati ini disebutkan dalam bentuk jama, beda dengan pendengaran. Maka potensi pendengaran, penglihatan dan hati yang diberikan Allah itu hendaklah digunakan sesuai kali kehendake sang pemberi. Bila memiliki diakhiri dengan kata-kata qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Syukur niku sapa? Syukur niku menggunakan segala anugerah yang diberikan oleh sang pemberi anugerah sesuai kali kehendak sang pemberi. Kados misalnya kula diparingi, dihadiahi, paringi pakaian misalnya. Maka bagaimana cara saya berterima kasih kepada orang yang memberi pakaian? Tentunya pakaian ini akan saya pakai. Apalagi ketika pakaian ini dipakai untuk berjamaah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga ibu rumah. Nah kok tiba-tiba kemudian pakaian itu tak golong sepatu. Kira-kira ngoten itu dianggap bersyukur apa boten? Sami ketika Allah memberikan penglihatan kepada kita, tentunya penglihatan kita juga gunakan untuk melihat apa? Sesuatu yang baik. Ketika penglihatan digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak baik, itu berarti boten bersyukur. Ketika kita diberi pendengaran, gunakan pendengaran itu mendengarkan sesuatu yang baik. Kalau kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang tidak baik, maka tidak bersyukur, namanya kufur. Makanya tentang ayat itu disebutkan banyak orang yang punya penglihatan tetapi tidak bisa melihat, punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, punya hati tetapi hatinya tertutup, tidak bisa melihat kebenaran yang ada di depan mata. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Di ayat selanjutnya, qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Qul dawuh Rasul Muhammad, huwa ya Gusti Allah alladzi qudat dara'akang dadekake sapa alatikum ing sira kabeh, dadekake ing sumobyan fil ardi ing dalam bumi, wa ilaihi lan mari Gusti Allah tusyarun, den kumpulake sira kabeh. Gusti Allah yang memberikan rizki, yang memberikan perlindungan, pembelaan. Gusti Allah yang memberikan potensi pendengaran, penglihatan dan hati. Itu juga Allah yang menjadikan kamu menjadi banyak, berkembang menjadi banyak. Kados bumi niki sing asale sepi malah dadi sak pirang-pirang. Niki sing dadekno ngoten niku sinten? Gusti Allah. Tetapi ingat, wa ilaihi tusyarun, suatu saat nanti kalian akan dikumpulkan. Yang banyak bertebaran di muka bumi ini nanti akan dikumpulkan besok di hari akhir dari kiamat untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mugi-mugi itu sekali lagi termasuk golongan wong sing ahli syukur, mau bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan ini sesuai kali kehendak sang pemberi, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan ridho, mendapatkan mahabbah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli walwalidayya walil mu'minina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin صلاة تدفع بها عنا الطعن والتعود يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن فيروس كورونا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاول مقتحم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi